Sejumlah mantan gubernur Jakarta menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih periode 2025 hingga 2030. Salah satu di antara para mantan gubernur Jakarta terdahulu, yakni Anies Baswedan, dikabarkan siap memberikan masukan kepada gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung. Sosok Anies Baswedan yang dikenal memiliki kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat memang bukanlah orang asing bagi Pramono Anung maupun Rano Karno. Keduanya memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan jauh sebelum Pilkada 2024 digelar. Pasca terpilihnya Pramono dan Rano Karno, Anies Baswedan pun turut menyampaikan dukungannya untuk kepemimpinan Pramono Rano selama 5 tahun ke depan. Anies menekankan pentingnya kesinambungan program dan kebijakan para pemimpin terdahulu untuk kesejahteraan warga Jakarta. Hal ini senada dengan pernyataan Pramono yang menyebut akan melanjutkan program dan kebijakan Anies yang selama ini telah berjalan dengan baik. Pram memastikan dalam kepemimpinannya ke depan, dirinya akan selalu terbuka dengan masukan, ide, dan gagasan yang baik untuk masyarakat Jakarta. Halo Jak People, berjumpa lagi nih dengan saya Arlista di Jakarta Night Talk. Program santai penuh inspirasi untuk menemani Anda pada malam hari ini. Malam ini saya akan kembali mengajak Jak People berbincang-bincang santai, membahas berbagai hal seru dan juga menarik seputar kota kita tercinta itu kota Jakarta. Dan Jak People seperti biasa, malam ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya salah seorang tokoh relawan Anies Baswedan yang pada Pilkada Jakarta kemarin nih dipercaya sebagai juru bicara tim pemenangan Pramono Rano. Lantas seperti apa sih perjalanan beliau hingga akhirnya bisa satu barisan bersama Mas Pram dan Bang Dul? Tanpa berlama-lama lagi, kita undang Bang Laode Basir. Selamat malam Bang Laode, silakan duduk. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Ini sebelum saya tanya-tanya mau minum apa? Air putih aja kayaknya. Air udah putih. Kebanyakan minum hari ini. Oke. Air putih Mas Dimas minta tolong. Hangat kalau ada. Oh iya ada. Air hangat. Nah lo bingung deh. Siap. Terima kasih. Nah nih Bang Laode, saya mau langsung nanya to the point. Gimana sih menyikapi kemenangan satu putaran Mas Pram dan Bang Dul nih? Ya, pertama sepatutnya ya sebagai manusia kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena langkah apapun itu tentu kemudahan, kesuksesan itu kemudian karena diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ini adalah kemenangan warga Jakarta, ya, kemenangan kita semua berkat perjuangan bersama dari seluruh elemen pendukung Mas Pram dan Bang Dul. Siapapun itu, dari unsur manapun, ini adalah turunan dari kerja kolektif, kerja bersama kita semua. Sehingga kita setelah bersyukur, mari kita kawal kemenangan ini supaya menjadi karya-karya yang produktif untuk membuat Jakarta lebih maju dan warganya lebih sejahtera. Oke, tapi pada saat pemenangan diumumkan begitu, ini sebutan untuk pendukungnya Mas Anies ini kan anak abah. Nah ini anak abah gimana reaksinya setelah pengumuman ternyata Mas Pram dan Bang Dul ini pemenangnya? Tentu pasti senang ya, bergembira. Kata teman-teman itu kalau menang itu ngomong apa aja enak. Oke. Ya. Yang kedua, setelah kesyukuran, bersenang, bahkan saat itu ya kita di tim termasuk Mas Pram dan Bang Dul sendiri sampai kesulitan menahan untuk penyelenggaraan syukuran. Oh gitu. Karena hampir di mana-mana elemen relawan termasuk anak abah di berbagai wilayah Jakarta itu sudah mengajukan undangan untuk syukuran kemenangan kan gitu ya.
Padahal kita harus menunggu secara Pengumuman de resmi jure ya? penetapan dan pengumuman resmi dari KPU. Oh, Jadi sebuah kesulitan sendiri itu membendung membendung ya, keinginan antusias dari warga, anak antusias Abah. warga untuk bersyukur atas kemenangan ini. Oke, ini menarik nih anak Abah, antusias sekali. Tapi kalau misalkan kita balik lagi ke belakang mundur gitu, sebagai relawan Anies, ini kira-kira apa sih yang dilihat Bang Laude terhadap sosok Mas Pram dan Bang Dul hingga akhirnya satu barisan? Siap. Saya membersamai Mas Anies ini sudah cukup lama, sejak 2000. Jauh sebelum pilkada iya, ya? betul, sejak 2016. Pilkada 2017 itu 2016 jalan dengan beliau. Dan pada akhirnya Mas Anies ibarat bagi saya itu adalah sudah seperti buku bacaan lah kan gitu, gitu ya. Kenapa? Sering mendapatkan inspirasi. Nah, terkait kepemimpinan, beliau itu menyampaikan begini, bahwa kebetulan saya dari latar belakang orang kampung, dari keluarga miskin, dan di Jakarta Kita semua orang kampung Bang ya, Laude. di Jakarta kan kita menemukan ada katakanlah kita menyebut rakyat miskin kota, ada kawasan yang padat, kemudian kumuh, dan itu mesti menjadi perhatian. Betul. Nasihat Mas Anies menyampaikan begini, yang paling merasakan terpilihnya seorang pemimpin, entah itu gubernur, bupati, atau wali kota, itu adalah kalangan yang seperti tadi, kalangan miskin atau rakyat yang kurang dapat akses lah. Kalau mereka menengah ke atas, siapapun pemimpin yang terpilih dengan instrumennya, nanti mereka bisa mendapatkan akses ke pemerintahan. Tidak dengan kalangan miskin. Nah, mereka ini justru harus top down. Harus masyarakat, harus pemimpinnya yang berpihak kepada mereka. Dan yang mempengaruhi pemimpin yang berpihak ini adalah ideologinya. Ideologi pemimpin yang berpihak pada rakyat kecil, pada wong cilik. Jadi pilihlah pemimpin yang kamu rasa punya ideologi itu, punya ideologi marhaen, seperti kita orang-orang kampung ini kan gitu ya. Nah, dari situlah kita melakukan pertimbangan-pertimbangan, mengkaji di antara calon yang ada. Kita menemukan sosok itu ada di Mas Pram. Alat ukurnya apa? Kalau pasangan-pasangan yang lain, kalau kita kembali flashback itu ya, rata-rata yang kita dengar ingin silaturahmi dengan Mas Anies, menemui Mas Anies. Tetapi Mas Pram dan Bang Dul tidak bicara itu dulu. Dia bicara tentang program-program keberpihakan terhadap masyarakat miskin. Kedua, keberlanjutan program. Contoh misalkan bicara bagaimana melanjutkan penataan Kampung Bayam, bagaimana melanjutkan penataan Tanah Merah, dan kampung-kampung lainnya di Jakarta. Bagaimana kemudian program tentang misalkan penataan akses transportasi ke JIS, KJP, KJS. Jadi bicara keberlanjutan program dulu, bicara bagaimana mengapresiasi kinerja gubernur sebelumnya. Sehingga konsekuensinya harus bertemu Mas Anies, itu hanyalah turunan kan gitu ya. Jadi bahasa anak muda itu tidak centil gitu ya, tidak centil ingin ketemu Mas Anies atau gubernur sebelumnya, tetapi bicaranya lebih pada bicara substansi. Sehingga pertemuan dengan Mas Anies akhirnya ini semacam dalam tanda petik mengandangi Mas Anies ya mau tidak mau mendukung. Karena keberlanjutan ada ditawarkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Nah, itulah kemudian yang menjadi pertimbangan dan kajian saya dan teman-teman kami di relawan Mas Anies. Sebelumnya saya koordinator presidium Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, relawannya Mas Anies. Kemudian kami bertransformasi menjadi relawan Pak Dul. Saya juga kebetulan koordinator presidiumnya. Ya, 9 orang presidium Anies, 7 orang lanjut menjadi presidium Pak Dul. Pak Dul itu Pramono Anung, Dul Rano Karno. Gitu. Akhirnya kita mendeklarasikan untuk mendukung Mas Pram dan Bang Dul di
Pilgub DKI Jakarta. Oke, oh jadi seperti itu. Jadi memang dari awal itu memang menyamakan ideologi dan ternyata dari 3 pasangan Mas Pram dan Bang Dul ya yang memang sudah sesuai, makanya Mas Anies pendukung Mas Pram dan Bang Dul. Siap. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat nih, Mas Pram ini kan dijuluki sebagai sosok yang kolaboratif. Betul. Nih Bang nih, setuju atau tidak? Ya, saya sangat setuju. Kenapa? Fakta-faktanya misalkan ya kita dengarlah bahwa ya misalkan ambil contoh antara Mas Anies dan Pak Ahok. Ya. Tidak pernah ketemu, bahkan ada yang menyampaikan sangat diametral, satu katakanlah ke kiri, satu Kutub ke utara, kanan. yang satu kutub selatan gitu ya Bang gitu. ya. Turun sampai ke pendukungnya. Tetapi akibat mendukung Mas Pram dan Bang Dul, saya adalah bagian yang ikut terlibat merancang dan akhirnya bertemu pertemuan anak Aba dan Ahoker. Oh gitu. Di Senayan waktu itu Bang Laude nih. saya yang Wow. deklarasi bersama Koahi kan gitu ya. Oke. Koahi dari pimpinan relawan Pak Ahok waktu itu ya. Kita akhirnya jalan bersama dan ada moderasi di situ ya, bahwa selama ini karena kita tidak pernah ada komunikasi saja sebenarnya. Setelah kita komunikasi, kita jalan bareng, kita juga jadi bertanya-tanya. Bahkan kemudian jejaring barisan kita, misalkan tim media, ada yang lucu waktu kita rapat itu ya, kelanjutan dari pertemuan tadi, kita tim media, saya kan bawa teman-teman tim media. Ya. Dari teman-teman pendukung Pak Ahok, bawa juga teman-teman tim media. Mereka kan rata-rata punya akun tuh di media sosial. Ya, punya sosmed masing-masing. Punya sosmed masing-masing. Tiba-tiba saling memperkenalkan diri. Oh kamu, kan gitu. Oh kamu yang selama ini kita saling berantem gitu ya, saling adu hajar, pendapat ya, pada saat di sosmednya ternyata orangnya ini. Ternyata ini kan gitu, hanya ketawa-ketawa kan gitu ya. Sudahlah jadi terjadi harmonisasi dan kita jalan berbarengan memenangkan Mas Pram. Intinya Mas Pram akhirnya kemudian menjadi simbol pertemuan. Ya apapun itu, ya Tuhan mudahkan kita untuk meraih kemenangan. Tapi ini Bang Laude, kabarnya nih Mas Pram nih akan minta masukan dari mantan-mantan gubernur, salah satunya Mas Anies. Siap. Tapi kan memang belum ada pertemuan ya. Siap. Oke, ini tanggapannya seperti apa Bang? Ya kita apresiasi semua itu. Kalau belum ada pertemuan atau sudah ada pertemuan ya hanya Tuhan dan mereka yang tahu ya. Biasanya politisi kan panggung belakangnya yang lebih banyak menentukan. Siapa tahu sudah ada pertemuan kan gitu ya. Siapa tahu tidak ada yang tahu ya Bang ya. Betul ya. Tapi ya pernyataan dari Mas Pram yang seperti itu, Bang Dul, ini menandakan sebuah niatan yang baik ya, bahwa memang pembangunan itu harus ada keberlanjutan. Ya, ada aspek keberlanjutan, dan ini juga yang menjadi alasan kami anak Aba mendukung Mas Pram. Kemudian ini direalisasikan oleh Mas Pram. Wujudnya misalkan meminta pertimbangan, meminta pandangan dari mantan-mantan gubernur, ya itu suatu hal yang bagus. Contoh kasus misalkan tentang Jaklingko, Transjakarta, integrasi yang dilakukan oleh Mas Anies, ini kan keberlanjutan dari gubernur sebelumnya di zaman Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak Fauzi Bowo, Pak Sutioso, kan gitu ya, mulai melakukan itu. Ini kan bisa sampai hari ini kita nikmati, pondasinya ada di gubernur-gubernur sebelumnya. Ya pun misalkan tentang KJP, KJS, PPSU, PJLP dan lain sebagainya, penataan kampung. Ini semua kan ada yang dimulai dari zaman gubernur-gubernur sebelumnya. Intinya pembangunan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk memajukan Jakarta, mensejahterakan warga Jakarta, ini harus terus dilakukan. Dan bila harus kemudian meminta pertimbangan dan konsultasi dengan gubernur-gubernur sebelumnya, ini tidak hanya bermakna untuk pembangunan, tetapi dalam konteks sosial kemasyarakatan, sosiologis ini juga bagus. Harmonisasi di Jakarta bisa kita pelihara dan ditingkatkan di masa pemimpin Mas Pram dan Bang Dul sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI. Amin, semoga nantinya harmonisasi ini bisa tercipta ya. Amin. Tapi kalau misalkan tadi sudah disampaikan oleh
Bang Laude, sebenarnya untuk pertemuan bisa jadi ini sudah terjadi tanpa kita ketahui. Siap. Tapi kalau misalkan kita lihat nih, sepertinya ada komunikasi yang amat sangat lancar antara Mas Anies dan Mas Pram begitu. Kira-kira apakah ada ide atau gagasan titipan nih dari Mas Anies untuk kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul nanti 5 tahun ke depannya? Saya rasa ada ide baru mungkin selain keberlanjutan program dari Mas Anies? Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Mas Anies menghargai itu. Dan tanpa harus dititipkan, jika komitmennya Mas Pram kan semua yang baik dari gubernur-gubernur sebelumnya pasti akan dilanjutkan. Jadi sudah semacam telepati lah, tidak perlu harus titip-titipkan, pasti Mas Anies, Mas Pram akan melanjutkan. Dan saya merasa kedekatan beliau berdua yang saya pantau, ya ini kan senior junior di masa sebagai aktivis kan gitu ya. Mas Anies ketika menjadi ketua BEM UGM, Mas Pram kan melanjutkan S2 ya setelah beliau lulus dari ITB, kemudian bekerja melanjutkan S2 MM di UGM. Ceritanya Mas Anies itu bahwa Mas Pram adalah senior yang kuliah S2 sudah bawa mobil. Artinya sudah berkecukupan. Kata Mas Anies ketika mau bikin pamflet, dulu kan kalau mau ngumpul, mau demo harus bikin pamflet kan, tempel di mana-mana. Ya yang sedikit banyak membantu donaturnya itu adalah Mas Pram. Gitu. Jadi kedekatan emosional sudah lama sudah terjalin lama ya dari masa kuliah pada saat itu. Kalau misalkan program-program tadi sudah program transportasi, insya Allah akan dilanjutkan dan program-program lainnya seperti penataan kampung, penataan kampung, beasiswa kan gitu ya. Nah aku mau nanya, kalau jalur sepeda gimana? Apakah sudah ada pembicaraan atau menyinggung-nyinggung itu? Ini kan karena sayang nih, kayaknya Jakarta belum semuanya nih ada jalur sepedanya. Kalau misalkan dari Bang Laude, kira-kira ada nggak pesan dari Mas Anies gitu ke Mas Pram? Saya sendiri belum memantau diskusi secara khusus terkait itu. Dalam paparan-paparan Mas Pram juga belum menyinggung. Ya, tentu pasti ada pengkajian lah setelah Mas Pram dilantik itu kan saat ini ada tim transisi. Kan penetapan APBD dengan pelantikan Mas Pram dan Bang Dul atau kampanyenya itu kan beda waktu. Mas Pram Bang Dul ketika kampanye kemarin kan ada janji, ada program, ada visi misi. Ini sudah dikaji, misalkan dapat disinkronisasi menjadi berapa, dirangkum menjadi berapa program kerja kan gitu ya. Kita bisa cek di APBD yang sudah ditetapkan, adakah nomenklaturnya, adakah anggarannya, siapa bidang yang bertanggung jawab, apakah dinas, apakah badan, apakah BUMD. Kan ini perlu di cross check kan gitu ya. Sudah sinkronkah atau belum kan gitu ya. Jika belum, apakah bisa disisipkan atau nanti menunggu APBD perubahan. Ini berarti masih harus dicek. Minum dulu Bang Laude. Kasian nih datang-datang belum minum, udah langsung ditanya-tanya. Tapi tadi sudah disinggung sama Bang Laude untuk pelantikan. Nah, nih bahas pelantikan, Bang Laude, kira-kira Mas Anies datang nggak nih pada saat nanti pelantikan Mas Pram dan Bang Dul? Kalau pelantikan yang di istana kan undangannya dari Presiden, pihak yang melantik ya. Tapi Mas Pram dan Bang Dul sangat boleh jadi memberikan rekomendasi siapa-siapa yang diundang itu ya. Kita belum tahu. Kalau diundang, saya Mas Anies pasti datang. Ya, tapi kan biasanya DKI punya acara sendiri, penyambutan nanti di Kebun Siri, di DPRD, kemudian baru ke kantor gubernur. Saya rasa mantan-mantan, kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, mantan-mantan gubernur pasti akan diundang lagi ya. Tokoh masyarakat, stakeholder, para relawan semua pasti biasanya diundang kan gitu ya. Ya, teman-teman juga saat ini saya melihat, termasuk saya juga sudah banyak mendapatkan undangan. Lagi-lagi teman-teman relawan, komunitas di berbagai tempat itu sudah mulai menyelenggarakan lagi diskusi dan syukuran
Untuk pelantikan? Untuk pelantikan. Untuk pelantikan. Kan gitu. Oke. Ya tadi siang sudah ada di Jakarta Utara itu yang diskusi kan gitu. Untuk Kita persiapan diundang pelantikan nanti syukurannya seperti Hanya kebetulan apa ya? kita juga lagi ada acara ya kita nggak bisa. Pokoknya kita Dukung jawab mantap-mantap aja lah, Mantap. dukung aja semua. Oke. Baik, mungkin ini terakhir Bang Laude, kepemimpinan seperti apa sih yang diharapkan dari Bang Laude untuk Mas Pram dan Bang Dul nih 5 tahun ke depan nih untuk Kota Jakarta, kepemimpinannya seperti apa? Ya, kan bangsa ini dimerdekakan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Ya. include Jakarta. Ya. Jadi pemimpin yang diharapkan dimanapun itu termasuk di Jakarta, di pundak Mas Pram dan Bang Dul adalah mewujudkan masyarakat Jakarta yang adil, yang sejahtera. Nah, itulah yang tentu kita harapkan bagaimana Mas Pram dan Bang Dul merangkul seluruh komponen yang ada, kekuatan, potensi, sumber daya yang ada dari warganya, kemudian memanfaatkan seluruh potensi tadi untuk sebesar-besarnya memajukan Jakarta menjadi kota modern, Ya. kota yang inklusif, kota yang damai untuk seluruh warganya, Ya. kemudian warganya menjadi maju dan sejahtera. Instrumennya adalah satu, pendidikannya harus dimajukan, ya, kesehatannya kemudian harus dijamin, biayanya murah kan gitu ya, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Infrastruktur pelayanan publik, jalan, jembatan, pelabuhan, karena kita masih punya kabupaten juga kan Ya. gitu ya, listrik, air dan semua infrastruktur penggerak ekonomi pasar itu mudah-mudahan bisa dimajukan sebagai jalan atau jembatan. Nah, pemimpin tugasnya menjembatani terwujudnya itu. Amin. Boleh tepuk tangannya teman-teman? Terima kasih banyak Siap. Bang Laude Siap, sudah makasih. hadir, sudah mampir, sudah sharing bersama Jak People di Jakarta Night Talk pada malam hari ini. Baiklah Jak People, Jakarta selalu punya cerita untuk kita bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan Jakarta Night Talk. Saya Arli Sadi pamit undur diri. Selamat malam dan tetap menyala. Bye-bye. Menyala. Terima kasih banyak Bang Laude. Silakan lo diminum. Saksikan terus Jack News untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia. Dari Jakarta untuk Indonesia.